Komposisi campuran bahan pakan tentunya menjadi satu hal yang penting untuk keberhasilan dari ternak bebek pedaging. Banyak juga pertanyaan yang muncul dari kolom komentar yang menanyakan hal yang serupa. Nah, bagaimana cara mencampur komposisi bahan pakan yang tepat untuk ternak bebek pedaging? Ulasan secara detailnya akan kita bahas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semua yang senantiasa support untuk channel ini. Saya doakan semoga usahanya tambah besar, tambah berlimpah, dan tambah berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, menjawab pertanyaan di kolom komentar terkait dengan bagaimana cara mencampur bahan pakan yang tepat untuk ternak bebek pedaging. Kali ini kita akan bahas detail ya, teknisnya bagaimana rumus-rumus untuk mencampur bahan pakan yang tepat untuk ternak bebek pedaging. Nah, jangan sampai terlewat, tonton sampai akhir video kali ini. Baik teman-teman semua, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mencampur bahan pakan untuk ternak bebek pedaging, kita harus mengetahui dulu ya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan pakan atau kebutuhan nutrisi pakan untuk ternak bebek pedaging. Nah, itu kita bisa cari di jurnal-jurnal yang ada, insya Allah itu semua sudah valid ya. Jadi ini kita rangkum yang sudah saya tulis di tabel ini, bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk mencampur bahan pakan untuk ternak bebek pedaging ya. Maka nutrisi yang dibutuhkan untuk pakan ternak bebek pedaging itu yang pertama ada protein kasar, ini persentase ya, kemudian ada energi itu kilokalori per kilogram, kemudian ada asam amino itu terdiri dari beberapa jenis ya, ada metionin, ada lisin, ini yang paling utama, kemudian ada kalsium, ada fosfor, dan juga ada lemak ya. Jadi ini komponen-komponen yang dibutuhkan yang harus kita ketahui untuk menyusun pakan ternak bebek pedaging. Nah, maka di budidaya bebek pedaging sendiri kita bagi menjadi dua fase, yaitu ada fase starter dan juga ada fase finisher. Fase starter sendiri itu biasanya umur 0 sampai 15 hari ya, kebanyakan itu seperti itu. Jadi 0 sampai 15 hari itu pakai pakan pabrikan biasanya, sehingga kita tidak perlu istilahnya menyusun pakan sendiri. Saran saya ya, itu untuk bagi peternak pemula itu sangat saya sarankan untuk pakai pakan pabrikan saja, pakan yang sudah jadi complete feed ya. Bisa jadi di Blitar sini ada berbagai macam jenis pakan starter, namun di wilayah teman-teman sendiri mungkin hanya beberapa jenis saja. Nah, itu tergantung pilihan dari teman-teman sendiri menggunakan jenis pakan yang mana atau merek pakan yang mana. Nah, fase starter ini ya kebutuhannya sekitar 20, untuk protein kasar sekitar 20 sampai 22% proteinnya, energinya sekitar 2900, kemudian lisin, metionin 0,4, 0,9, kalsium 0,65, dan fosfat ya, fosfat 0,4. Nah, sedangkan lemaknya 4 sampai 7 ya. Lemak nanti ada serat juga, ada kebutuhan serat, itu kebutuhan serat sekitar 5% ya. Nah, itu untuk kebutuhan pakan starter. Nah, kalau teman-teman pakai pakan pabrikan tidak perlu ngitung ini pakan starter, karena di pakan pabrikan sendiri itu insya Allah sudah cukup, sangat cukup untuk kebutuhan fase starter itu sendiri. Ya, yang perlu teman-teman pikirkan, perhatikan adalah di fase finisher ini.
kebutuhan nutrisi pakan ternak bebek pedaging di fase finisher. Untuk protein kasarnya itu minimal 16% ya, atau yang aman itu ya 18%. Jadi ketika teman-teman nanti mencampur beberapa bahan pakan, teman-teman harus hitung ketemu total proteinnya adalah saran saya 18%. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti kita akan jelaskan detailnya ya. Kita pahami dulu kebutuhan dari nutrisi bebek pedaging itu sendiri, nutrisi pakan ya. Untuk kebutuhan energinya 3000, sekitar 3000, metionin, lisin 0,3, 0,65, kalsium ada 0,6, dan lemak itu ada kebutuhannya 3-6%. Serat juga kebutuhannya sekitar 5% ya, itu sudah cukup untuk fase finisher itu sendiri. Sering saya katakan bahwa setiap wilayah itu punya sumber bahan pakan yang berbeda-beda. Maka teman-teman nanti PR yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah kandungan nutrisi dari bahan pakan yang ada di wilayah teman-teman sendiri. Nah, kalau yang umum itu nanti teman-teman bisa searching di jurnal-jurnal yang ada, itu bisa jadikan referensi atau standar dalam menentukan komposisi nutrisi bahan pakan ternak. Misalnya di daerah itu ada sesuatu yang khas daerah itu, ya mungkin teman-teman harus cari sendiri ya, atau cek lab sendiri, dianalisis di laboratorium sendiri, yang mungkin di dinas peternakan masing-masing itu menyediakan jasa untuk cek nutrisi itu ya. Cek lab untuk nutrisi bahan pakan ternak itu ada jasanya ya, per item ada harganya berbeda-beda. Itu teman-teman bisa harus cek lab dulu sehingga mengetahui komposisi atau nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan tersebut. Setelah kita mengetahui kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak bebek pedaging, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari bahan pakan yang bisa kita temukan dengan jumlah yang tersedia, mudah untuk didapatkan dengan harga yang terjangkau di wilayah teman-teman masing-masing. Kita harus mencari kandungan nutrisi dari setiap bahan pakan itu, sehingga nanti kita akan lebih mudah menghitung kandungan dari bahan pakan yang akan kita buat ya. Itu wajib harus kita ketahui, karena kalau kita tidak ketahui tentunya kita tidak bisa menghitung komposisi atau kandungan nutrisi dari bahan pakan yang akan kita campur nantinya gitu ya. Maka di sini ini saya berikan contoh yang bahan pakan standar yang biasa kita temukan di daerah Blitar terutama ya. Dan nanti ada bahan-bahan pakan alternatif yang itu juga bisa jadi alternatif untuk pakan bebek pedaging. Nah, itu nanti setiap daerah beda-beda. Tentunya maka harus diketahui dulu bahan pakannya apa dan kandungan nutrisi. Ini kita kasih contoh satu saja tentang bagaimana cara menghitung kandungan protein di dalam campuran bahan pakan atau campuran pakan yang akan kita berikan pada ternak bebek pedaging ya. Ini contohnya protein. Nah, cara menghitungnya itu nanti juga sama antara proteinnya, kandungan energinya, metionin dan lain sebagainya, caranya sama. Nah, kita kasih contoh cara menghitung kandungan protein dalam pakan itu. Nanti tinggal di teman-teman praktekkan untuk nutrisi yang lainnya ya, termasuk tadi energi, karbohidrat dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa lakukan sendiri. Paling tidak sudah tahu dasar cara menghitungnya gitu ya. Ataupun nanti kalau teman-teman lebih mudah lagi pakai aplikasi ya, yang sederhana pakai Microsoft Excel, itu sangat sederhana sekali dan sangat bisa membantu. Jadi dalam satu sheet itu ya, itu teman-teman bisa langsung menghitung protein kasarnya berapa, energinya berapa, metionin, lisin, kalsium dan lain sebagainya secara otomatis pakai rumus kan gitu. Nah, rumusnya dapat dari mana? Nah, nanti kita akan kasih simulasi perhitungan manualnya. Termasuk tadi kalau teman-teman ada pakan alternatif misalnya seperti tepung Kentucky, ada limbah dari industri, ada limbah dari wafer dan sebagainya, itu kan bahan pakan alternatif yang tentunya bisa menurunkan harga pakan yang akan kita berikan pada ternak bebek pedaging. Nah, itu sangat ekonomis dan itu perlu untuk teman-teman explore ya.
bahan pakan alternatif apa saja yang ada di wilayah teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita pakai yang standar ya untuk mempermudah kita. Ini ada KB. KB itu banyak yang tanya, banyak yang nggak tahu juga. KB itu polesannya beras. Jadi ketika itu beras sudah digiling, untuk memutihkan beras itu kan dipoles lagi. Jadi kulit arinya yang dibuang. Kulit ari itulah yang dipoles. Produk limbahnya itu berupa KB ini. Produk turunannya ya. Jadi KB itu polesannya beras teman-teman. Dan itu sangat bagus untuk energinya cukup tinggi, kemudian proteinnya juga cukup tinggi juga, sehingga sangat cocok untuk bebek, untuk ternak bebek, terutama ternak bebek pedaging sendiri. Karena dengan KB itu istilahnya apa ya, karbohidratnya tinggi, energinya tinggi, itu marki ya, jadi gampang kenyang bebek itu. Baik, KB itu kita tulis di sini ada bahan pakan KB, bekatul, konsentrat, dan juga ada jagung. Protein kasar yang terkandung dalam KB itu 11%. Kemudian bekatul itu 12%, konsentrat itu biasanya 36%, dan jagung sekitar 8%. Nah, sedangkan untuk komposisinya, ini komposisi kilo ya. Jadi ketika kita total ini lebih enak dibuat 100 kilo. Jadi ngitungnya enak. Jadi gambarnya gini teman-teman. Jadi kita ingin mencampur pakan dengan total volumenya adalah 100 kilo dengan 4 bahan yang kita gunakan ini. Ada KB, bekatul, konsentrat, dan jagung. Maka komposisinya total harus 100 kilo. Maka di sini saya berikan KB itu 50 kilo, bekatul 15 kilo, konsentrat 25 kilo, dan jagung 10 kilo. Maka kita akan menghitung total kandungan protein dalam pakan campur ini berapa persen kan itu. Apakah sudah memenuhi untuk nutrisi bebek ataukah belum. Baik, cara menghitungnya teman-teman. Komposisi dari KB ini yang pertama itu 50 kilo ya, dibagi 100 dari total pakan yang ada. Kemudian dikalikan kandungan protein kasar yang dimiliki oleh KB yaitu 11. Nah, maka kita akan ketemu kandungan proteinnya sebesar 5,5% ya. Kemudian bekatul dengan cara yang sama juga, berarti 15 dibagi 100 dikalikan 12. Nah, begitu pula dengan konsentratnya, berarti 25 dibagi 100 dikalikan 36%. Kemudian jagung juga demikian, 10 ya, komposisi bahan pakannya 10 dibagi 100 kali 8%. Berarti ini 15 bagi 100 kali 12 itu 1,8 ya. 1,8%, kemudian itu 9%, 0,8 ya. Nah, kalau sudah ketemu kandungannya per item ya, per bahan pakan, maka tinggal kita jumlahkan. 5,5 ditambah 1,8 tambah 9 tambah 0,8. Jadi totalnya adalah 17,1% teman-teman semua. Nah, dari kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek pedaging tadi adalah kisaran untuk fase finisher ini 16 sampai 18%. Nah, ini kandungan nutrisi dengan komposisi bahan pakannya 50 kilo KB, bekatul 15, konsentrat 25 kilo, dan jagung 10%, ternyata sudah sampai pada 17,1%. Sehingga itu saya rasa sudah cukup untuk kebutuhan ternak bebek pedaging pada fase finisher. Begitu pula nanti ketika teman-teman mau menghitung energi metabolismenya, apakah sudah memenuhi kebutuhan nutrisi bebek atau tidak, caranya sama teman-teman. Berarti ya tinggal 50 dibagi 100 total dari jumlah pakan ya yang akan dicampur dikalikan energi metabolisme dari KB. Bekatul juga demikian, konsentrat demikian, jagung juga demikian. Nanti di total apakah sudah sampai pada 3000 kalori ataukah belum. Kandungan bahan pakan dengan energi metabolisme yang tinggi itu ditambah porsinya. Itu caranya kan itu ya. Nah, lebih enak nanti pakai Excel ya. Microsoft Excel itu sangat memudahkan sekali. Yang penting sudah tahu rumusnya,
dimasukkan dalam rumus Microsoft Excel, nanti tinggal diotak-atik komposisinya ini. Jadi teman-teman masukkan bahan pakan, kemudian masukkan nutrisinya. Yang diotak-atik adalah komposisi bahan pakan itu sendiri. Nanti hasilnya itu akan otomatis menyesuaikan. Baik teman-teman, saya rasa itu ya cara menghitungnya sangat mudah sekali, apalagi nanti ditambah dengan penggunaan aplikasi yang sederhana saja Microsoft Excel, itu sangat membantu sekali untuk menyusun komposisi bahan pakan yang akan digunakan dalam budidaya bebek pedaging. Maka syaratnya harus tahu kandungan nutrisinya seperti apa. Karena setiap bahan pakan itu ada ambang batas penggunaannya dalam pencampuran bahan pakan, dalam pencampuran pakan ternak kan itu ya. Ada yang itu maksimal 10%, ada yang maksimal 20% dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman juga harus pahami juga. Kemudian ada juga yang menggunakan misal gamblong itu ya, atau ampas tahu. Pengalaman saya pribadi penggunaan ampas tahu itu sangat sedikit sekali harusnya kan itu ya. Kalau terlalu banyak digunakan untuk pembesaran bebek pedaging itu tidak bagus ya, karena dia kan seratnya terlalu tinggi. Maka kalau penggunaan dengan bahan pakan yang serat terlalu tinggi itu menyebabkan bobotnya itu ampang atau enteng ya, bobotnya itu kelihatannya mekar tapi bobotnya ampang atau enteng gitu. Baik teman-teman, itu dulu pembahasan kita, semoga ini bisa dipraktekkan ya, bisa dipahami sehingga bisa membantu teman-teman dalam proses mencampur bahan pakan untuk ternak bebek pedaging. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya pribadi. Semoga dimaafkan dan jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe channel ini agar terus memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih luas untuk teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.